Oke, sekarang presentasi ketiga nih. Ini kasus yang berbeda mungkin. Tadi kita ngomongin perusahaan dari FNB, dari Diamond, sekarang oleh Pak Zikri nih. Pak Zikri ini financial gitu ya, dan ini lebih customer service, dan juga nanti jelasin banyak sih tentang implementasi RPA di Dana. Mas Zikri, silakan waktunya. Siap, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih nih ke Info Komputer juga udah ngundang Dana untuk sharing session di sini. Jadi rekan-rekan, saya mau berbagi aja gitu implementasi robotic process automation di Dana itu seperti apa sih gitu kan. Karena mungkin setiap industri implementasi atau use case yang paling banyak dipakainya kan pasti beda-beda. Kita mulai dari Dana itu sendiri, di divisi teknologi itu seperti apa, dan mindset automation yang kita enforce ke semua tim gitu ya. Di bawah technical operation sendiri ada technical support, big data team, sama DevOps yang heavily setiap harinya itu memang rely on automation. Tapi nature-nya ini beda-beda nih. Kalau di technical support, dia process driven automation. Basically technical support ini yang banyak menggunakan RPA gitu ya. Mereka mengotomasi semua hal yang repetitif gitu ya. Kalau teman-teman big data, mereka nature-nya lebih data driven automation. Tools-nya juga beda lagi sendiri gitu ya. Mereka pakai Airflow dan lain sebagainya untuk mengautomate data pipeline gitu ya. Kemudian mereka memprovide juga data secara otomatis untuk rekan-rekan data yang lain, yaitu data analis dan data scientist, terkait untuk kebutuhan dashboard, report, dan machine learning models yang akan dikonsum sama front end gitu ya. Jadi kita siapkan juga datanya. Nah, lain lagi di SRE. Kalau di SRE ini mereka lebih ke CI/CD pipeline automation. Mereka memastikan bahwa SDLC kita itu disupport dengan continuous integration dan deliverable capability gitu. Nah, untuk memastikan hal ini berjalan di technical support, pastinya kita harus punya framework atau kerangka kerja gitu ya. Biasanya kan orang pakai people, process, teknologi gitu ya. Cuman karena teknologi embed di mana-mana, ya kita ganti jadi problems. Ini khusus buat tim technical support kita gitu ya. Kita put di area proses itu ada kewajiban buat mereka untuk melakukan analisa dari permasalahan yang masuk ke mereka setiap harinya. Tentunya permasalahan teknis ya yang masuk ke kita, dan mereka harus juga melihat pengukuran apakah ada kenaikan atau penurunan, dan mereka diwajibkan untuk cari pattern-nya ya, pola dari masalah itu. Nah, solusinya nanti bisa macam-macam, bisa jadi solusinya alarm, bisa jadi lebih ke bug fix di fiturnya, atau nanti solusinya adalah memang harus dilakukan automation dengan menggunakan software RPA. Nah, Dana ini perusahaan baru ya, artinya kita nggak BIM salah BIM langsung adopt RPA gitu ya. Jadi dulu waktu awal-awal kita launching gitu ya, permasalahan itu masih sedikit karena transaksi kita juga belum banyak waktu awal-awal launching di tahun 2018. Cuman masalah mulai banyak waktu itu di internal back office kita gitu ya. Waktu itu ada kita meng-onboard data gitu, data merchant yang di-onboard oleh ISV itu terkadang datanya itu tidak lengkap gitu ya, karena memang tidak di-set as mandatory di depannya. Akhirnya saya bilang ke Head of Technical Support waktu itu, nih Mas Galih, ini gimana caranya kita bisa lengkapi data ini? Ya waktu itu mulailah kita bikin simple script sederhana buat scraping gitu ya. Buat scraping, buat ngumpulin informasi buat melengkapi informasi merchant yang akan di-onboard itu. Di tahun-tahun selanjutnya, permasalahan yang di-assign ke kita, di-dispatch ke kita, itu makin banyak gitu ya. Dan aplikasi di back office pun makin banyak, tidak hanya core back office-nya saja, cuma ada aplikasi ticketing juga, ada aplikasi merchant portal, semakin banyak. Permasalahan semakin banyak juga. Jadi ibaratnya bayangkan kalau misalnya dulu transaksi harian misalnya cuma ratusan ribu, terus kemudian makin ke sini makin banyak gitu ya, lebih dari 1,5 juta transaksi sehari gitu ya. Dan ada potensi masalah teknikal di situ kan. Katakanlah 1% dari seluruh transaksi itu bermasalah gitu ya. Dan dari 1% itu
setengahnya itu masalah teknis gitu ya. Kita akan kewalahan kalau hanya mengandalkan manusia buat nge-solve permasalahan itu, dan permasalahan itu membutuhkan banyak aplikasi buat menyelesaikannya, buat ngecek, terus buat menyelesaikannya. Karena terkadang ada aplikasi yang dibuat tapi tidak diintegrate gitu ya, atau ada penggunaan aplikasi cloud yang tidak diintegrate. Nah, di kita RPA ini banyak dipakai buat bridging antar aplikasi itu gitu ya. Aplikasi yang memang mungkin nggak ada API-nya, atau memang sebenarnya bisa diintegrasi, cuman tim dev kita itu memang sibuk buat bikin fitur gitu ya. Jadi kalaupun mau nanti masuk di rilis sekian gitu ya, daripada nunggu, ya mending kita bikin sendiri gitu ya. Jadi masalah yang seperti itu jadi bukan blockers lagi. Di fase kedua akhirnya kita implement yang robot desktop automation gitu ya. Karena kebutuhannya belum terlalu banyak waktu itu. Cuman udah mulai sering, cuman belum terlalu banyak. Nah, mulai di 2019 masalah itu scalability-nya meningkat gitu seiring dengan meningkatnya transaksi gitu. Permasalahan meningkat, akhirnya kita butuh proper RPA solution. Dan dalam prosesnya kita nggak hanya pakai satu, cuman kita pakai beberapa, sempat nyoba beberapa, cuman akhirnya yang kita pakai secara konsisten ada 2 gitu ya, karena untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, yang kita lakukan sebenarnya adalah mentransformasikan low performance back office menjadi high performance back office gitu ya. Salah satu dongkrak kuncinya itu kita harus make sure bahwa proses ini centralized. Kita harus bikin center of excellence-nya. Siapa nih yang mau ngumpulin dan ngerjain RPA ini gitu ya. Karena kalau kita desentralisasi nanti mungkin akan terjadi malah inefisiensi di cost gitu ya, tumpang tindih ternyata udah ada gitu ya, dan lain-lain. Makanya prosesnya harus centralized. Kemudian kita harus mulai relocate proses-proses yang tadinya human butuh banyak manusia ke sesuatu yang bisa dikerjakan oleh aplikasi gitu ya. Kemudian kita harus menstandarisasi gitu ya, standarisasi template gitu ya, standarisasi proses, bahkan misalnya melakukan BPR, business process reengineering gitu ya, untuk menstandarisasi itu. Dan kita harus optimize juga proses yang ada gitu. Kadang kita punya masalah, cuman kita nggak sadar bahwa itu masalah gitu ya. Kita harus benar-benar mencari, memang menganalisa, dan kita membutuhkan data atau insight untuk melakukan itu. Kemudian digitize, kita harus make sure semua yang dalam proses yang masih ada hal-hal yang berbau manual gitu ya, misalnya masih paper base gitu ya, atau masih butuh kerjaan manual orang gitu, itu kalau bisa semua masuk ke sistem gitu ya. Habis itu automation baru bisa dilakukan gitu ya. Nah, benefitnya mungkin rekan-rekan udah bisa membayangkan sendiri gitu ya, bahwa kita bisa menjadi lebih efisien gitu ya. Secara cost juga jadi nggak padat karya gitu, kita bisa mengandalkan sistem gitu, dan kita bisa memenuhi SLA kita, karena KPI di kita itu salah satunya adalah bagaimana respon kita cepat gitu ya, sama resolution time kita cepat untuk setiap masalah. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Winton ya, ini ciri-ciri khusus gitu, ciri-ciri aplikasi RPA itu memang dia mimicking human action, dia itu mengimitasi aktivitas manusia di aplikasi gitu ya. Dan hampir semua aplikasi bisa digunakan software RPA ini. Terus dia benefitnya gitu ya, pasti dia akurasi lebih baik ya dibanding manusia. Manusia kadang-kadang suka bad mood kalau melakukan kegiatan yang berulang-ulang itu aja setiap hari gitu ya. Saya pun sampai bilang ke tim saya gitu untuk mengencourage mereka biar senang pakai ini gitu ya. Daripada saya ngelihat kamu ngerjain hal yang rutin terus-menerus gitu, mendingan saya ngeliat kamu ngopi di kafe gitu ya. Artinya masalah-masalah yang rutin itu kan sebenarnya udah diselesaikan oleh RPA gitu. Nah, ini contoh aja gitu ya. Memang penggunaannya simple untuk di kita gitu ya. Kita pakai 2 produk RPA gitu ya. Ada yang workflow gitu ya. Jadi tinggal drag and drop gitu ya. Misalnya action open application,
action input text gitu ya. Input text bisa username, password, terus action click button gitu ya. Kemudian setelah itu proses selanjutnya dilakukan. Ada juga yang membutuhkan misalnya makro atau scripting, terutama untuk proses-proses yang memang punya custom behavior atau ada custom action yang memang nggak ada di software RPA itu. Ada juga yang recording. Jadi aktivitas mouse kita klik sana, klik sini, input ini, input itu bisa direcord dan bisa diulangi terus gitu ya untuk hal-hal yang memang repetitif. Nah, ini benefit yang kita rasakan di Dana gitu. Ini contoh aja gitu ya, contoh use case gitu ya. Kita pernah diminta melengkapi data merchant onboarding dari ISV gitu ya, yang data latlongnya nggak lengkap gitu. Kalau dengan manusia gitu ya, itu mungkin membutuhkan waktu 4 jam untuk collect 100 merchant location gitu ya. Artinya sejam ya 25 merchant location gitu. Kalau dengan robot, kita butuh 15 menit untuk collect 1000 merchant location. Ini lebih banyak. Kita bisa lihat sendiri betapa cepatnya gitu ya si robot ini gitu ya kalau kita menggunakan robotic process automation. Kemudian ada case juga di mana kita diminta dalam Sorry Mas Jikri, berarti tadi ngambil data dari Google Maps berarti Mas ya, yang collecting location ini? Iya, Okay, betul. Ya. Kemudian ada juga permasalahan terkait ticketing CFM. CFM itu salah satu departemen di kita, Customer Fund Management. Mereka mengurusi tiket-tiket terkait keluhan terkait balance gitu ya, atau uang nasabah gitu ya. Nah, ini membutuhkan waktu 30 menit dan 3 orang untuk handle satu tiket. Kenapa? Karena di nature aplikasi kita umumnya adalah submitter, checker, maker gitu. Jadi ada layer approval-nya gitu ya. Kalau cuman straightforward input langsung kerjakan, itu mungkin bisa lebih cepat kalaupun manual juga. Tapi karena ada proses approval layer yang banyak, nah ini bikin lama juga gitu ya. Kalau dikalkulasi, kalau kita hanya mengallocate sedikit orang gitu ya, kita butuh 7.500 jam gitu ya. Dibandingkan kalau kita pakai robot gitu ya. Kalau pakai robot 1 jam bisa 1.250 tiket, dan ini contoh real kasus nyata yang kita alami gitu. Jadi tiket harian itu nggak pile up gitu, nggak numpuk gitu, tapi kita bisa ngerjain dengan cepat gitu ya. Ya asal catatannya polanya, template-nya itu udah ada pattern-nya, ada polanya gitu ya. Kemudian ada juga kasus di mana kita diminta untuk mengganti parameter bisnis. Waktu launching QRIS dari Bank Indonesia awal Januari kemarin, ada beberapa merchant KYB yang harus diupdate MDR-nya. MDR itu parameter bisnis buat diskon rate-nya mereka gitu ya. Dan Bank Indonesia minta untuk diseragamkan waktu itu. Nah, itu permintaannya itu sore-sore. Jadi besok itu harus udah done gitu ya, dan kita terima permintaan jam 6 sore gitu. Kita bingung, wah ini kalau dikerjain manual gitu ya, dan butuh proses melalui approval proses, wah ini nggak akan beres nih 1 hari, atau misal sisa tinggal 6 jam ini nggak akan beres gitu ya. Akhirnya kita bikin script RPA-nya gitu ya. Kita mengautomate proses updating MDR ini. Dan alhamdulillah waktu itu 3 jam selesai gitu ya. Bikin skripnya sendiri cepat ya, karena tim kita udah lumayan mahir gitu. Jadi sejam sampai 1,5 jam jadi terus running gitu. Dan butuh waktu 3 jam untuk menyelesaikan 762 ini. Ini memang kelihatannya sedikit gitu ya, kalau memang straightforward. Tapi kalau butuh approval, ini akan memakan waktu lumayan lama. Nah, kalau boleh disamerikan, generic prosesnya sebenarnya yang kita lakukan adalah biasanya menganalisa proses dulu gitu ya, kemudian memplanning akan dibuat seperti apa gitu, sistem apa yang akan terlibat, yang akan dijadikan bagian dari workflow-nya si RPA-nya. Kemudian development gitu ya. Waktu development biasanya kita pairing yang senior dengan junior gitu ya. Karena biar yang juniornya juga bisa ngerti cara makainya gitu ya.
kita pairing ini biar ada standarisasi ya, cara mengerjakannya itu best practice, nggak terlalu panjang skripnya, nggak muter-muter, tapi dia akan mereplikat experience dari si seniornya gitu ya. Tentu harus di testing juga, dan hal yang penting juga gitu ketika development, kita harus benar-benar memperhatikan staging proses. Jadi harus benar-benar diisolasi environment dev gitu ya, tes dengan production-nya gitu, agar menghindari insiden yang tidak diinginkan. Kemudian ketika production, kita harus sosialisasi juga ke departemen-departemen yang terlibat di bisnis proses sebelumnya gitu. Sekarang udah ada automation-nya. Yang hal A, B, C ini bisa kita automate sekarang gitu ya. Jadi nanti nggak perlu manual lagi, tinggal provide ininya aja gitu ya, data-data ini. Kemudian karena kita financial institution, kita wajib prudent ya. Jadi banyak memang prosesnya ini attended gitu ya. Attended bukan dalam arti kita plototin terus gitu ya di monitornya gitu ya. Cuman dia sambil ngerjain apa, tiba-tiba ada notifikasi gitu ya, kesalahan, dia bisa langsung ngerespon, oh ada apa nih gitu, kayak gitu. Saya kira demikian Mas Wisnu sharing dari. Okay. Terima kasih Mas Zikri, menarik ya bahwa ternyata saya kemarin nangkepnya kan cuma bahwa untuk menangani tiketing, tapi tadi lihat bahwa bisa mengambil data dari Google Maps, kemudian memperbaiki longitudinal dan segala macam, lokasinya, kemudian juga tadi sisi regulasi, ada order cepat dari otoritas, harus direspon demikian cepat, dan itu bangun botnya 1,5 jam, 1,5 jamnya lagi nyelesain tugasnya, jadi jauh lebih cepat dibanding harus diselesaikan secara manual. Jadi kira-kira udah banyak bisnis case yang telah berhasil diimplementasikan ya dari sisi RPA di Dana ya Pak, Mas Zikri. Ya, alhamdulillah begitu Mas Wisnu. Siap. Oke, nanti kita akan coba diskusi lebih dalam karena kita memang harus masuki diskusi panel nih. Jadi mungkin dari 3 pembicara tadi, dari presentasi tadi, kita udah bisa membayangkan sebenarnya apa sih kehebatan dari RPA, apa aja manfaatnya. Namun supaya lebih tajam, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan utama yang tadi saya sebutkan di awal, saya ingin melakukan diskusi selama 30 menit. Nanti ada sesi Q&A, jadi udah ada banyak pertanyaan dari audiens, sudah sebagian dijawab juga, tapi mohon untuk dinanyanya di kolom Q&A aja, jangan di chat, karena di chat takutnya agak susah untuk nge-track-nya. Kalau di Q&A relatif lebih cepat apa yang sudah dijawab dan mana yang belum dijawab, supaya nanti kita bisa lebih efisien. Jadi nanti kita akan milih beberapa pertanyaan untuk ditampilkan yang semoga bisa mewakili pertanyaan semua, tapi nanti kalau memang ada pertanyaan yang belum dijawab, kami nanti mencoba untuk menjawabnya tertulis nanti ketika selesai acara ini. Mungkin nanti ada email berisi thank you card dan juga presentasi dari para panelis. Nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, bisa kami sampaikan di sana. Jadi kira-kira tanya aja semuanya di sesi Q&A, apa aja yang bikin penasaran ditanyakan di kolom Q&A, nanti kita jawab secara live ataupun nanti secara tertulis setelah acara.